Sahihul akhir. Sahihul akhir. Itu yang sehat. Kalau tulisannya yang sehat. Jadi yang masih asli ya, Bu? Ya, kalau yang masih sehat itu kayak pukul tadi dia Ya, belum yang masih asli. maaf. Saya kasih penjelasan ya, tulis ya. Sahihul akhir itu kata kerja yang berakhiran selain huruf alif, ya, dan waw. Ya, jadi sahihul akhir itu kita lihat belakang hurufnya apa. Pokoknya kalau bukan alif, ya, waw, berarti dia sahih. Ya, kalau mutal berarti apa, Bu Mimin? Bu Mimin? Bu Mimin mana ini? Mbak Neli aja, Mbak Neli. Mutal akhir apa, Mbak Nel? Boleh nyalakan mic-nya, Mbak Nel? Mutal akhir itu yang apa? Yang hakikatnya ada hakikatnya ada wow gitu ya, tapi nggak dibaca gitu, Bu. Gini, itu Gimana? ya udah, dong. dicatat ulang ya, dicatat ulang. Mutal akhir itu pakai penerawangan aja nih ya. Pakai penerawangannya itu jika berakhir dengan huruf. Jadi kata fi'il mudhari'nya ini kan fi'il mudhari'. Jika fi'il mudhari' itu berakhiran alif, berakhiran dengan huruf alif atau ya atau wawu gitu. Jadi begitu kalau mutal, kita baru ngeliat tuang belakangnya alif, mutal nih. Belakangnya ya, wah mu'tal nih, belakangnya wow, mu'tal gitu. Jadi ngelihat udah bisa tahu gitu. Oh, belakangnya huruf kok kita harus bilang sahih itu. Kok tahu sih? Dari mana emang tahu artinya? Nggak tahu, kok hebat banget dia. Pokoknya pengertiannya itu. Ya, dilihat dari ngelihat aja udah di sahih gitu ya. Nah, baru kemudian af'alul khamsah. Nah, apa af'alul khamsah, Bu Mary? Mary, Bu Mer, udah tahu belum af'alul khamsah itu apa? Bu Mary ini kedengaran suara? Hah? Kata kerja yang 5. Ya, af'alul khamsah itu kata kerja yang mencakup 5 domir, gitu ya. Bukan kata kerjanya yang 5, tapi ada 5 domir nih. Mereka punya kumpulan khusus. Keren banget nih, berkumpul 5 domir. Iya. Kenapa kok pakai berkumpul gitu? Karena rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Jadi 5 domir itu apa, Bu Mimin? 5 domir yang berkumpul jadi af'alul khamsah itu? Antuma. Iya. Hum. Pertama gini, Bu Mimin. Hum. Nih, Bu Mimin. Iya. Saya kasih ilmu penerawangan ya. Jadi cukup dilihat aja nih, ya. Ada apa dan apa lagi ketukar. Nih lihat depannya ya, nih Bu Mimin kan? Iya. Ada ya, terus ada alif. Dari catat ya, kalau ada ya sama alif berarti domirnya huma gitu. Jadi ngeliat nih, oh depannya ya sama alif. Kalau ada ta sama alif berarti sama apa? Alif. Berarti antuma. Gitu, antuma nih kalau depannya, coba ngomong antuma, ada huruf ta-nya enggak? Antuma. Ada, berarti ini ta nih, antum, huruf antuma nih gitu ya. Kalau yaf'aluna berarti hum, Bu. Ada wawu dan ya, ada dan huruf awalnya ya. Iya. Wawu dan nun. Hum ya, Bu ya.
Ya, ada wow, ya sama wow itu ini domir hum nih gitu. Terus kalau tak sama wow, Antum. ada antum. Tak sama ya itu Ta sama Antuna. sama Antuna. anti. Anti, Bu. anti ya. Tak sama ya itu punyanya anti ya. Oke. Berarti kita balik lagi ya ke halaman 29. Halaman 29. Berarti tadi kan tasrobu ya kan? Berarti aslinya apa tuh Bu Mary kalau nggak ada lam? Berarti lam ini terjazm ya, berarti dia masuk di kolom jazm ya di halaman 24. Nah, berarti kalau kolom marfunya dia apa? Halaman berapa, Bu? 24, Bu. Kita pelajarannya halaman 29 tuh, ya kan? Umi, Ustazah, boleh saya bantu share screen ininya, tampilannya, Oh, boleh, biar boleh. memudahkan. Ini tapi dibuat host disable partisipan nih. Ini aja udah. Security-nya si open. Saya tadi coba download. Ah, bisa ya. Oh, mantap ada. Siaran. Ya. Iya, Ya. betul. Nah, berarti Bu Mary. Bu Mary, ya, oke Iya, anak silakan. mau belajar. Bu Mary pas yang udah ditampilin sama Mbak Desvi tuh, kan ada tasrobu, ya kan? Nah, tasrobu itu dia bilang fi'il nahiyah itu, lam nahiyah itu menjazm, berarti kalau di halaman 24 dia ada di kolom jazm. Ya. Jazm itu apa ya, Bu? Jazm itu perubahan dari memukul. Jadi darinya boleh supaya nggak miring bisa nggak tuh Mbak? Bisa juga ya emang udah ada Agak susah kalau nggak ini. Udah, Bu Mary kan ada lihat halaman 24 Bu Mary ya. Bu Mary lihat di kolomnya ya. Marfuun misalnya yasrobu. Yasrobu harokatnya tuh apa Bu Mary? Yang akhir doma. Yang akhir doma. Makanya dia bilang tuh Bu Mary, domatun. Jadi doma itu Bu Mary cukup melihat aja nih dengan merawat detail. Oh doma, saya tahu dia pasti marfu. Jadi masih kalau dari bahasa Indonesia masih asli, belum ada tambahan awalan me. Pukul kalau istilah di kita ya. Misalnya saya mau mengkorelasikan dengan bahasa Indonesia. Ya kan? Ya kalau yashrobu tuh masih kayak di bahasa Indonesia masih pukul. Nah, kalau mansub itu kayak ditambahin kata me. Tambahin, nah bahasa Arabnya tambahan kata untuk mansubnya tambahinnya lan. Kalau bahasa Indonesia tambahin me. Jadi apa Bu Mary? Yashroba. Ada perubahan nggak Bu Mary? Ya, mbaknya menjadi fathah. Fathah. Makanya dia bilang apa? Fathatun. Al-alamatu itu artinya ciri, garis miring rumus, garis miring alamat tanda gitu. Ya, al-alamatu ya. Jadi fathatun. Terus kalau majzum itu kayak ditambah jadi meng. Jadi berubah. Kalau pas lagi majzum ada perubahan nggak Mbak Bu Mary? Mbaknya menjadi sukun. Jadi sukun, berarti tadi berubah ya dari doma ke fathah ke sukun. Nah, perubahan ini karena apa sih, Mbak Uswa? Karena itu Bu, majzum itu. Ya, perubahan ini karena ada kata. Nah, kalau pas di marfu dia belum ada kata yang membuat perubahan. Kalau di Indonesia kayak kita masih pukul gitu ya, belum berubah. Nah, kalau mansub dia ditambahin mau jadi memukul. Kalau majzum misalnya ada perubahannya jadi menggoreng, ada perubahannya beda ya. Kalau kita misalnya orang Inggris nanya, itu apa tuh jadi meng sama
Kalau sapu, tambahin me jadi apa? Menyapu. Berarti ada 3 ya, ada me, ada mem, ada men, ny, ada meng. Itu perubahannya tuh karena apa ya? Kita kalau ditanya gitu, kita jawabnya apa? Susah tuh kita, apa ya, kenapa ya? Nah, kalau di bahasa Arab ini sudah dibakukan, udah pakai rumus. Kalau tambahnya lan, ntar harokatnya berubah jadi a. Kalau tambah lam, harokatnya berubah jadi sukun, gitu ya. Itu makanya di situ disebut la tashrobu, ya. Nah, nanti Mansub itu artinya apa, Bu? apa? Arti mansub, majzum. Jadi kalau di Indonesia nggak ada. Ada Indonesia apa tuh kalau misalnya jadi berubah dari kalau berubah tuh dari pukul jadi memukul apa tuh? Apa disebutnya? Menambah kata Kata dasar, kata dasar dan kata perimbuhan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, Ya, kata pokoknya dasar dan ada kata dia perimbuhan. kalau di kita gampangnya buat kita mau mengkorelasikan dengan Indonesia dia ditambahin lan. Kata itu ada lannya, kalau di Indonesia ditambahin imbuhan. Nah, tapi ini nanti akan ada beda-bedanya lagi ya. Tapi dia tidak korelasi kita dari Indonesia dari Arab kita tarik ke Indonesia padanannya nggak dapet banget. Tapi buat kita nyamain ya kayak gitu. Apa tuh menurut Bu Meli kalau ada tambahan lan? Jadi berubah apa kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia apa ya? Diberikan Nah, imbuhan gitu ya? Ya udah deh, anggap aja imbuhan. Udah deh imbuhan yang di otak kita nih ya, di otak kita. Walaupun ya Arabnya nggak, tapi di otak kita. Nah, kalau tambahin lam misalnya, kok jadi berubah? Berarti kalau majzum di Indonesia apa tuh? Ada perubahan dari menyapu. Apa nama perubahan menyapu, menggoreng sama misalnya memukul? Di Indonesia kan kita juga nyari apa namanya perubahan itu. Lupa, Bu. Ya udah pokoknya kalau kita lebih baik lihat dari hurufnya gitu. Jadi kalau kita cari ini apa ya maksudnya marfu'un mansub majzum gitu. Kita korelasikan di Indonesia kayak gitu ya. Jadi dia akan ngelihatnya begitu ya. Nah, jadi itu marfu mansub kalau kita gampangnya di Indonesia dia masih asli itu. Marfu itu dia belum ada tambahan imbuhan. Kalau mansub imbuhannya menjadi mem misalnya. Kalau majzum misalnya imbuhannya menjadi meng. Nah, perubahan ini karena domir ya. Jadi selalu ingat di domir. Domirnya kalau masuk di af'alul khamsah berarti kayak antum masuk af'alul khamsah maka dia pakai rumus af'alul khamsah. Apa rumus af'alul khamsah untuk majzum, Mbak Endri? Dihilangkan huruf nunnya, Bu. Nah, dihilangkan huruf nun. Berarti kalau dia marfu dia apa? Ditambahkan ya, dimunculkan huruf nunnya. Dan dimunculkan huruf nun gitu ya. Dimunculkan huruf nunnya ya. Oke ya, sekarang la tad'u Mbak Nelly. La tad'u itu kan berarti majzum tuh karena nahiannya majzum. Berarti aslinya apa marfu'nya dia? Nah, jadi yang itu ya, Bu. Mu'talul akhir ya, Bu. Betul, bagus. Nah, gimana caranya kita tahu dia mu'talul akhir? Kita juga dari menerawang, dari melihat. Bahasa Arab itu biasanya 3 huruf, ya. 3. Al-aslunya 3 mujarradnya. Kalau huruf tambahan alif, nun, ya, ta itu huruf tambahan. Ya, huruf tambahan. Berarti
Tad'u ini ada tambahan berarti hurufnya dal sama ain. Satu lagi mana hurufnya? Katanya kan aslinya 3. Kok itu cuma 2? Kok cuma 2? Mana satunya lagi? Kemana Bu Mimin hurufnya satu lagi? Hilangkan huruf terakhirnya. Di halaman 24 lagi Bu Mimin. Apa rumusnya? Hasful akhir. Hazful akhir ya. Jadi kalau dia mu'tal itu berarti dihilangin hurufnya ya. Dihilangin hurufnya berarti dia mu'tal. Tad'u Ya. harus Dia mu'tal ya. Berarti kalau nggak mu'tal dia tulisannya apa? Tad'u. Ada wawunya ya. Oke. Setelah awain ada wawunya. Sekarang Mbak Uswah, la tashtari. Tashtari. Berarti dia la tashtari. La tashtari apa? Mutal akhir, Bu. Oke, mutal akhir. Berarti posisinya pas belum ada lam itu masih marfu apa tuh? La tashtari ya. Ya, ada huruf ya. Huruf ya ya. Oke. Itu artinya la tashrabu apa artinya? Bu Mimin? La tashrabu apa ya? Lupa ya. Ya, jangan minum. La ta'kul ya, jangan minum. Tashrabu jangan minum. La tad'u apa Mbak Desfi? Aduh. Tad'u. Da'a ya da'u. Janganlah memanggil. Jangan manggil lah. Tad'u jangan manggil saya ya. Tad'u kenapa? Pokoknya jangan manggil. Saya kayak belajar jazm lah tad'u. La tashtari Mbak Endri. Membeli. Jangan beli, kenapa mahal? Jangan beli. La tashtari. Mbak Endri bilang sama temannya, la tashtari gitu. Jangan beli, mahal tuh mahal gitu. La tashtari. Jangan beli ya. La tad'u apa, Bu? Jangan manggil. Ada dong. Oke ya. Sekarang itu nahiyah. Jangan. Sekarang nafiyah. Ma la tajzimul mudhari'. Kalau ma-nya itu ma apa-apa yang la tajzim, tidak menjazm fi'il mudhari. Berarti fi'il mudhari'nya masih asli aja. La tal'abu artinya tidak main. Bukan jangan tidak main. Saya tidak main. Kata siapa saya main? Saya tidak main. Gitu, tidak. La Ada 3 ada tashrabun. Saya tidak minum. Kata siapa saya minum? Mau saya puasa saya nggak minum misalnya. La tashrabun. Kamu tidak minum kok. Gitu. La tadu dia tidak memanggil. La tashtari dia tidak beli. Saya nggak beli ini dikasih. Berarti tidak membeli. Oke. Baru kita lihat Al-Qur'annya. Sekarang kita lihat di dalam Al-Qur'an mana contoh lam yang nahiyah sama lamnya nafiyah. Ya. Kita buka surat Al-Baqarah apa namanya? Banyak tuh, bisa yang coba cari. Bu, nahiyah sama nafiyah tadi artinya apa, Bu? Iya, larangan. Larang. Nahiyah. Inna sholata tanha. Nahi mungkar. Bu Mary suara Nahiyah jelas larangan, nggak? Bu. Nahiyah larangan, Bu. Iya, larangan. Suaranya Larang. kayak bergema gitu, Bu. Apa, Bu? Larangan. Kalau Yang nahiyah nahiyah ya, Bu? Nahiyah ya, Bu? Nahiyah, iya, nahiyah artinya larangan. Oke. Kalau nafiyah artinya menidakkan tidak. Oke, saya lihat dulu dari kalau ayat 11, Al-Baqarah ayat 11. Wa iza qila lahum la tufsidu. Ya. Udah ketemu wa iza qila lahum la tufsidu. Mbak Desfi, ini la-nya la apa ya?
La nafiyah. Nah, Nafiyah. Yang kok menidakkan. nafia? Kenapa? Maksudnya larangan. Nah, larangan Nahiyah, adalah nahiyah, nah, nahiyah. iya. Kok tahu? Karena nunnya hilang. Karena apa? Nunnya hilang. Nah, jadi kita cukup melihat nih. Wow, keren banget Ibu tuh artinya ini artinya jangan. Kok tahu, Bu? Ibu tahu? Iya, dari kalian ada penerangkan. Jadi bahasa Arab itu dilihat dari bentuk tulisannya. Oh, gini larangan, artinya jangan. Ibu ahli tafsir. Tahu ini artinya larangan. Jangan ya, kayak gitu. Jadi bisa melihat. Nanti emang ada yang artinya tidak. Nah, di ayat 12. Mbak Endri, coba ayat 12 nih ya. La yash'urun. Mbak Endri belum ada, mungkin Bu Mimin. Bu Mimin, ayat 12. Itulah apa itu Bu Mimin? Suaranya belum? Oh, yang itu ya, yang nahiyah. Larangan. Nahi. Bu Mimin, dilihat baik-baik dong. La ya Itu terawangnya yang benar, dilihat yang benar. Ayat berapa Bu Mimin lihat itu? Ayat 12 kan, Bu? Iya, la Walakin yash'urun. la yash'urun. Nah, ada yang berubah nggak Bu? Yash'urun, oh enggak ya, ada yang berubah ya. Kalau nggak berubah berarti la-nya la apa? Nafiyah, Bu. Ya, Nafiyah, Bu. apa artinya emang apa sih la nafiyah? Meniadakan tadi kan. Menidakkan bukan meniadakan. Menidakkan. Meniadakan jadi nggak ada. Menidakkan. Menidak, tidak. Makanya Ibu coba lihat. Biasa di artinya itu tidak menyadari ya. Itu ada kata tidaknya ya. Oke, kemudian di ayat 13 Bu Mary, la ya'lamun alainamu musyfa walakin la ya'lamun. Itu apa la-nya? Nafiyah. La nafiyah. Apa? Kenapa kok masuk la nafiyah? Aku pengen tahu itunya la nafiyah. Karena apa? Karena ya'lamuna. Iya, iya karena ya lamuna itu berarti apa? Karena apa? Pakai jawabannya yang halaman pakai 29 tadi. Pakai halaman 29 dong. Apa bilangnya? Malah tajzimul mudhari. Apa? Ibu tahu malah tazim artinya apa? Ma Apa-apa artinya yang apa-apa yang tidak tidak tajzimu itu tadi tidak menjazam. merubah. Ya, menjazam tidak merubah. Tidak menjazam fi'il mudhari. Ya, gitu ya. Oke, kemudian Mbak Endri, la yubsirun nomor hal apa ya 17? La apa Mbak? Yang nafiyah, Bu. Ya, kenapa kok Mbak Endri tahu? Karena di sini huruf nunnya masih ada. Nah, berarti jawabannya ma la tajzimul mudhari, tidak menjazam ya. Mbak Uswa, ayat 22 Mbak Uswa, fala taj'alu lillahi anda fala taj'alu itu lamnya lam apa Mbak Uswa? Nahiyah, Bu. Kok tahu lam nahiyah dari mana? Karena berubah. Karena berubah ya. Oke. Sekarang saya flashback ke yang Bu Nelly nih. Ayat ke 24. Bu Nelly-nya kemana? Ayat 24 ini ada kata fa'ilam taf'alu. Ya, fa'ilam taf'alu. Kan Bu Nelly ayat 24 ini di buku kita ini kaidahnya yang mana nih? Halaman 24, yang ayat 24. Fa'ilam taf'alu. Boleh nyalakan mic-nya?
Lam yataf'alu itu yang ini, Bu. Yang apa? Dia masuk ke majzum. Ya, di Naj'um halaman di buku kita fi'il halaman berapa, mudhari'. Bu? 24. 24. Ya, tapi yang lebih jelas nanti itu di halaman 26 ya. Ya. 26 ya, Bu. Apa, Bu? Itu 26 poin berapa? Poin 1. Poin 1.1 ya. Karena satunya ada 2, Bu ya. Ada 1A, Ya, ada iya. 1B. Apa sih perbedaan 1 alif. antara 1A dengan 1B? Kalau yang 1A itu dia majzum. Semuanya juga majzum. Allati Majzum. tajzimu, allati tajzimu. Perbedaannya apa? Mbak Indri? Nggak tahu, Bu. Ya udah saya kasih tahu ya. Perbedaannya adalah kalau yang nomor 1 kan tulisannya allati tajzimu fi'lan wahidan ya. Jadi judul materinya itu al-adawatul jazimah ya. Kata-kata yang bisa membuat perubahan menjadi jazm. Nah, itu ya al-adawatul jazimah. Nah, ini terbagi 2. Ma tajzimu fi'lan wahidan, yaitu apa-apa yang menjazam satu kata kerja. Jadi cuma satu kata kerjanya yang dijazm. Nah, ada lagi poin 2. Ma tajzimu fi'lain, yang menjazm 2 kata kerja. Ya. Baru dijelasin yang menjazam satu kata kerja itu allati tajzimu fi'lan wahidan itu adalah ada lama, ada alam, ada alama, ada lamul amr, ya, ada la nahiyah ya. Jadi jawabannya di halaman 26 poin 1 karena ada lam dia jazam fi'lan wahidan. Oke, kalau halaman 20 di ayat 24-nya ya. Di ayat 24-nya Bu Mary. Walan taf'alu. Kalau lan taf'alu ini di buku kita nih pelajarannya halaman berapa tuh? Bentar, Bu. 24 ya, Bu. Ya, 24. Tapi yang lebih tepatnya itu di halaman 25 ya. Halaman 25 itu ada kata al-adawatun nasibah ya. Kata-kata yang menasab ya, kata-kata yang menasab Dan itu ada 7, Bu Mary. Ada an, ada lan. Nah, dia masuk yang ke yang lan ya. Berarti dia ada Yang perubahan. menasab tadi apa, Bu? Yang menasab tadi kata-kata yang Iya, kan judulnya al-adawatun nasibah. ada waktu Berarti artinya kata-kata yang membuat perubahan menjadi nasab, menjadi mansub. Pertanyaannya Bu Mary apa? nasibah tadi. Ya, nasibah itu kalau dikatakan kita ya kayak gitu, nasibah yang menjadikan mansub. Nah, ada waktu nasibah. Nanti ada waktu jazimah yang menjadikan majzum. Kan di kolomnya halaman 24 kan ada majzum, ada mansub, ada marfu. Kata lainnya mansub nasibah. Kata lainnya majzum ya tadi jazimah. Ya, kita bilangnya kata lain aja agar kita nasibah apa ya. Nanti kalau dikasih isim fa'il tambah pusing lagi nanti ya. Udah pokoknya kata lain dah, mansub sama si nasibah sama. Itu ibarat sama agar sama supaya. Sama kan? Ya, walan taf'alu. Kemudian am ya. Kalau kita lihat lagi ayat 26 ada kata la yastahi ya. Beresfi di ayat 26 itu la yastahi itu maksudnya apa ya?
Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan. An-Nafi'ah. Masuk lam nafiyah. Lam Nafiyah. Nafia. Kenapa kau tahu lah Nafia? Karena dia ini ya sebentar. Yang malah tajzim mudarik ini. Ya, malak simfil mudhari. Terus ada kata an yadriba, Bu Mimin. An yadriba. Itu kalau di buku kita tuh masuk yang mana tuh pelajarannya tuh? Ada kata Ayat an berapa? ayat 26. Oh ya, ayat riba. Ayat riba. Yang itu ya Bu, yang nasab ya Bu. Ya, halaman berapa di buku Halaman kita? pertama, Bu. Halaman 25 poin berapa? Yang pertama Bu, yang an Bu. Yang an. Oh, ini alhamdulillah ya, udah tahu kita. Kemudian saya mau kasih lihat sebenarnya di surat Quraisy ya, surat Quraisy ya, surat Quraisy. Ada kata falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu. Mbak Endri, ada kata falyabudu nih kalau di pelajaran kita masuknya yang mana nih falyabudu? Ya, saya kasih tahu ya, falyabudu itu masuknya yang ada kata lamul amr ya di halaman 26.26.6 ya. Poin 5 ada kata lamul amr. Lamul amr itu artinya lam yang menunjukkan untuk perintah ya. Asal katanya li ya, li. Tapi dia kalau ditambahin kata depan wa atau fa dia jadi sukun. Ya, makanya lamnya sukun. Fal ya'budu. Maka kalau diterjemahkan maka sembahlah, ya kan? Jadi nyuruh. Padahal kan bukan fi'il amr, fi'il mudhari. Ya, jadi fi'il mudhari yang ditambahkan lamul amr. Lamnya yang bikin nyuruh tuh lamnya, makanya disebut lamul amr, ya. Lamul amr. Nah, sekarang ayat 79. Siapa nih giliran siapa? Giliran Bu Mary ya. Ada apa? Ini halaman berapa sih, Bu? Sekarang saya minta Bu Mary buka surat Al-Baqarah ayat 79. Ya. Karena nanti kita ada kata liyashtaru ya. Liyashtaru. 79 ya. Yashtaru. Mul amr ya Bu. Nah, liyashtaru Bu Mary di pelajaran kita masuknya yang halaman berapa? Oke, boleh kita sambil lihat. Coba Mbak Uswa jawab. Liyashtaru di buku kita halaman berapa? Liyashtaru ya Bu. Ya, liyashtaru. Untuk. Yang itu bukan Bu. Ada watu nasibah yang poin 5. Bagus ya. Ya, bagus. Jadi jawabannya di
halaman 25.5 artinya al-adawatun nasibah yang lamukai. Lamukai artinya lam yang artinya agar gitu. Agar dia membuat nasab. Nasabnya itu kan dia dinasabnya dengan cara dihilangkan nunnya ya. Harusnya kan yashtaruna tapi jadi ada lil yashtaru. Tapi artinya dari segi arti agar. Berarti maksudnya yang halaman 25.5. Nah, jadi ini supaya kita ingat, kita udah pernah pelajarin karena kita udah di halaman 29. Nah, jadi kita ingat-ingat pelajaran sebelumnya ya dalam mukai. Ustazah boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Kan kalau ilmu dorik ini kalau pembandingnya ke bahasa Indonesia kadang-kadang agak susah gitu ya, karena kan kita kata kerjanya itu nggak ada urutan waktu gitu ya. Kalau misalnya kalau di bahasa Inggris itu kan ada present continuous tense gitu ya kan, past present continuous tense. Nah ini yang ilmu dorik ini apakah? Maksudnya present, continuous, and future. Jadi tiga dia gabung. Apakah fi'il mudhari ini juga seperti itu atau gimana ya Ustaz? Iya, jadi dari segi arti, jadi nanti kalau ditafsir akan kelihatan begini misalnya. Kalau ayat itu menggunakan kata fi'il mudhari wa yuqimunas shalah, berarti dia itu sekarang menjalankan sholat, besok juga sholat, ya selalu sholat, ya jadi begitu. Jadi nanti ke tafsirnya begitu kalau fi'il mudhari. Nah, kalau dia dulu sholat, sekarang nggak sholat misalnya, itu karena koma. Jadi itu, jadi dengan kita mengetahui bahwa mudhari itu present sedang berlangsung, present continuous, dan juga future juga bisa. Terus juga bisa jadi habit. Kalau habit kan nggak ada itunya ya di apa kata kerjanya, tapi menunjukkan itu. Jadi pakai fi'il mudhari ya bisa dikorelasikan begitu bisa. Bagus. Kalau dikaitkan yang dengan tadi jazam dan malah jazam itu apakah ada hubungannya dengan kayak gitu juga Ustazah atau gimana ini? Kalau jazam nggak jazam, pertama dari kedudukan, terus ada imbuhan, boleh. Dari di kita tuh gampangnya imbuhan kayaknya. Saya ngambil kayak apa ya? Nanti pas lagi kita sama Bu Neli sama Bu Mimin tuh ya, apa di bahasa Indonesianya? Imbuhan, ya imbuhan lah. Buat ini kan kadang kasih tahu. Pasti kan dia nanya, mansub tuh apa? Majzum tuh apa? Pasti kan gitu, marfu tuh apa? Di otak kita apa ya? Kita tahu tapi ini maksudnya apa? Udah, kalau marfu masih asli, belum ada tambahan imbuhan. Kalau mansub nanti ada imbuhan tapi berubah, misalnya majzum gitu. Walaupun nanti kalau ini buat kata kerja, karena kalau kata benda lain lagi pengertiannya. Dia tergantung di kedudukan ya. Jadi walaupun jazam atau tidak jazam itu tetap dia yang lalu, sekarang dan akan datang gitu ya? Iya, jazam dan tidak jazam itu misalnya lah tak kulu riba. Oh jangan makan riba ya. Sekarang jangan makan, nanti juga jangan makan gitu. Itu jadi bagus ya di maknanya begitu. Jangan ya. Bukan tidak makan. Ya, bagus. Ada lagi? Ulangin lagi deh Bu yang itu Bu yang tadi lam nahiyah dan lam nafiyah tuh Bu, maksudnya dia itu larangan atau dia itu menidakkan tuh ciri khasnya apa sih Bu? Iya, ciri khasnya Bu Mimin cukup melihat aja ya. Bu Mimin melihat kalau dia ada perubahan berarti nahi. Nehi berarti kalau berubah ya. Biar ingat, kalau nggak berubah masih kayak fi'il mudhari asli itu namanya nafiyah. Gitu ya. Jadi makanya itu sebenarnya dia lah. Nih Bu Mimin bahasa Arabnya tadi itu di halaman 29. An-nahiyah kan tulisan di bawahnya ma itu artinya kalau di sini apa-apa ya.
Tajzimu yang menjazm artinya yang membuat perubahan al-mudhari pada fi'il mudhari. Kalau nafia la apa-apa yang tidak malazzimu fi'il mudhari, tidak merubah fi'il mudhari. Gitu. Jadi masih asli. Kemudian ya saya mau kasih contoh-contoh yang apa biar tahu maksudnya pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita dianalisis ayat, jadi kita tahu oh ini maksudnya yang di sini gitu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Saya lihat, saya mau cari yang dari contohnya hatta ya. Ada kan di halaman 25 itu alamnya ada kata yang menjazm itu bisa an, bisa lan, bisa izan, bisa kai, bisa lamukai, lamul amr sama hatta. Di Al-Quran tuh banyaknya yang an, lan, ada hatta. Nah, jadi menurut saya ada hatta. Zurtumul maqabir. Sama yang lam wujuh itu apa Bu artinya Bu? Apa? Nah, kalau lamul juhud itu dia ada kata menidakannya dulu. Ada kata makana atau lam yakun. Ada makana atau lam yakun. Oke ya, sambil dilihat-lihat. Ya, saya cukup. Nanti PR-nya apa namanya coba dianalisis ya dari pelajaran yang sudah kita pelajari ini, biar ingat kalau kita nggak belajar di Al-Quran kadang-kadang apa ya yang pendek deh, saya kasih ayat yang pendek nanti di analisis ya. Mau dikasih ayatnya atau nyari sendiri ayatnya? Kasih aja Bu. Kasih aja ya biar sama ya. Saya lagi nyari yang banyak kaidahnya ya. Apa sekarang ya? Coba di ayat ayatnya pendek, saya mau sih ayatnya pendek aja deh. Di ayat 254 aja. Tapi semua yang udah kita pelajarin ya. Al-Baqarah 254. Ya. Itu ya. Nah, Al-Baqarah 254. Yang apa nanti dicoba ya. Ayat yang pendek tapi bisa mengingat-ingat pelajaran kita dari halaman 1 sampai 25 ini masuknya yang mana ya gitu ya. Oke, silakan yang nutup tadi kan yang buka siapa? Mbak Meli. Nah, silakan. Hayya nakhtantimu liqa'ana hadhihi bika yaumi bikalimati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma nastaghfiru astaghfirullahaladzim wa nad'u
wa nad'u kafaratul majlis Majelis. subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita foto Sakila dulu ya. Oke. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Salam semuanya. Ya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama